Pembahasan berikutnya adalah laki-laki memakai kain sutra sintesis atau sutra buatan. Gambaran permasalahan ini, semua umat Islam bersepakat bahwa memakai emas dan perak itu diharamkan. Ya, umat Islam yang mengetahui tentunya saja, yang mengetahui hukum, dan ini jelas hadisnya, tidak boleh memakai emas dan perak bagi laki-laki, karena itu haram. Adapun wanita maka tidak masalah, diperbolehkan memakai kain sutra, dan memakai emas. Nah, sekarang di pasaran, di dunia industri pakaian, itu ada jenis sutra yang dibuat sintesis, buatan, tidak asli. Sehingga dia hanya teksturnya saja yang seperti sutra asli. Teksturnya lembut, walaupun sebenarnya dia bukan sutra yang asli. Dan untuk menentukan sutra ini tidak bisa dilihat dari warna atau foto, tidak bisa ya. Karena dia ini bisa dibedakan dengan teksturnya yang sangat lembut. Nah, bagaimana dengan hukum laki-laki memakai sutra sintesis tersebut? Para fuqaha kontemporer memiliki dua pendapat dalam masalah ini, terbagi menjadi dua kubu, ya, dua golongan. Yang pertama yang mengatakan boleh memakai sutra buatan bagi laki-laki. Ini fatwa Lajnah Daimah dan sebagian ulama dari fuqaha mu'asirin, para ahli fikih kontemporer. Alasannya jelas, karena yang diharamkan bagi laki-laki itu al-hariru tabi'i, sutra yang asli. Sutra yang asli ini bagaimana? Hariru dudatil qaz, sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra. Jadi khusus sutra itu dihasilkan oleh ulat sutra, bukan dihasilkan dengan pabrik. Walaupun hasilnya nanti mirip, teksturnya sangat mirip, atau bahkan tidak bisa dibedakan. Tetapi itu bisa diketahui dengan asal usulnya. Nah, sutra yang asli itu dihasilkan oleh ulat sutra. Dan ini bukan seperti ulat yang biasa yang gatal, karena ulat sutra tidak berbulu, yang disebut dalam bahasa ilmiahnya Bombyx mori. Ini istilah ilmiahnya, nama ulat sutra ini. Adapun sutra yang dibuat, sutra buatan, maka tidak masuk karena berbeda, zatnya berbeda. Sedangkan pengharaman masalah menentukan hukum halal haram ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sutra yang bukan asli, tidak ada yang bisa menemukan dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis, sehingga disimpulkan bahwa itu boleh dipakai bagi laki-laki, karena hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang pendapat kedua mengatakan boleh, tetap boleh, mirip ya dengan pendapat pertama, tetapi al-aula tajannubuhu ihtiyaton. Yang lebih bagus dihindari sebagai bentuk sikap kehati-hatian. Lebih bagus dihindari. Ini fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Beliau berdua mengatakan yang diharamkan adalah memang al-hariru tabi'i, sutra asli yang terkenal, sudah masyhur, yang dihasilkan dari ulat sutra, dudul qaz tadi. Adapun yang disebut dengan harir, walaupun sebenarnya bukan, disebut sutra, pakaian-pakaian yang sangat lembut, yang bukan dihasilkan oleh ulat sutra, maka al-zahir, yang nampak adalah tidak masuk dalam kategori sutra asli. Tetapi kata mereka berdua, Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz, yang lebih utama adalah dijauhi. Jika ada seorang mukmin menjauhi itu, ihtiyatan wa bu'dan an malabisin nisa. Kenapa kok kita berhati-hati? Kata Syekh, karena ini menjauhi pakaian wanita supaya lebih dibedakan antara pakaian laki-laki dan wanita. Jadi supaya tidak mendekati tasyabuh dengan pakaian wanita, jenis pakaian wanita. Kemudian juga al-bu'du anil luyunah allati la taliqu birrajuli, menjauhi hal-hal yang sifatnya lembut, sesuatu yang lembut, lunak, ya. Ini tidak cocok untuk diberikan kepada laki-laki, karena sifat laki-laki itu memiliki ar-rujula, ya, maskulin, kejantanan, was-salabah, harus tegas. Karena sangat jelas ya, ini bisa dicek bahwa pakaian itu mempengaruhi tabiat seseorang. Seseorang yang biasa memakai sehari-hari, walaupun dia bukan tentara misalkan, tetapi ketika dia memakai baju tentara, dia akan merasa
ada percaya diri lebih, seperti itu. Nah, ketika seseorang memakai pakaian formal misalkan, dia akan merasa saya harus bersikap formal. Tetapi ketika memakai pakaian santai, maka dia akan merubah sikapnya menjadi santai. Jadi memiliki pengaruh. Begitu juga ketika seseorang laki-laki memakai pakaian yang lembut, yang lemes, maka mempengaruhi tabiatnya sehingga dia akan bersifat gemulai juga. Nah, ini yang menyebabkan lebih baik dihindari. Kata Syekh, kalau dihindari maka lebih ansab, lebih tepat bagi laki-laki, sehingga tidak meniru wanita dalam pakaian mereka. Nah, apalagi bisa jadi ada orang yang tertipu, ada orang yang menganggap diperbolehkan, berarti ketika misalkan ada seorang yang dijadikan panutan, seorang yang ditokohkan, maka bisa jadi ada orang yang melihat kemudian mendekati, memegang, menyentuh, ini seperti ya, kalau dia tidak tahu menganggap bahwa itu sutra asli, sehingga menyimpulkan tidak mengapa, itu yang dibahayakan juga. Maka lebih baik dihindari. Nah, itu penjelasan terkait laki-laki memakai sutra buatan. Rujukannya adalah kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Utsaimin, kemudian Fatwa Lajnah Daimah, dan website resmi Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahumullahu jami'an.